Oke, teman-teman, bahwasanya sebelumnya kita sudah belajar yang namanya konsep dynamic routing menggunakan protokol OSPF ya. Nah, di sini kali ini kita akan belajar yaitu dynamic routing dengan menggunakan protokol BGP ya, teman-teman. Nah, informasi tambahan bahwasanya itu BGP termasuk ke dalam EGP ya, teman. Yaitu exterior gateway protocol, teman. Dan untuk dari OSPF dan juga EGRP juga OSPF itu termasuknya ke dalam IGP kita masuknya ke dalam IGP ataupun interior gateway protokol. Nah, jadi teman-teman, protokol bagian BGP ya, itu masuknya ke dalam EGP ya, atau Exterior Gateway Protocol, EGRP, ataupun OSPF yang sudah kita pelajari kemarin, itu masuknya ke IGP atau Interior Gateway Protocol ya, teman-teman. Nah, apa sih bedanya? Oke, jadi bedanya pada setiap protokol ini itu terletak pada AS, ya, teman. Oke, kita ibaratkan bahwa apa itu AS? Di sini AS adalah merujuk ke suatu perusahaan. Oke, jadi ibaratkan di sini ada perusahaan dan kita akan buat contoh. Contoh perusahaannya adalah perusahaan Google.com. Nama di DNS ya. Untuk IP-nya itu adalah 888. Di sini si perusahaan Google ini itu memiliki yang namanya router pastinya banyak sekali ya. Kita coba router adalah titik, router dan juga koma server ini. Server dan sebagai contoh AS-nya adalah. Oke, kita tambah. Di sini terdapat juga perusahaan Facebook ini. Dan Facebook ini memiliki AS sebesar 100. Pastinya dia juga itu memiliki server server pastinya ya, karena perusahaan terbesar sekaligus paling berpengaruh di dunia ya. Dan mungkin kita tambahkan satu lagi. Ini ada Twitter dengan AS-nya. Setelah itu pada Twitter terdapat router server dan nah di sini pastinya banyak sekali ya teman, bahwa pada google.com itu terdapat 100 AS, Facebook 100 AS. Nah maka dari itu kita menggunakan yang namanya P. Jadi BGP itu seperti contoh kita ingin menghubungkan si google.com dengan Facebook ini, maka jangan ya. Maka di sini kan banyak sekali ya, pada Google terdapat server banyak, pada Facebook juga terdapat yang banyak. Maka dari itu kita dianjurkan atau kita harus memakai
ya teman-teman. Jadi mungkin saja kita bisa mengakses facebook.com. Oke, kita bisa mengakses google.com banyak sekali ya dan juga ketika ingin Anda web ini perusahaan ini, maka perusahaan yang banyak ini Facebook memiliki banyak server dan juga maka dari kita. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini sebagai gambaran nyata beritahu kita masuk ke Microsoft Edge pada internet browser terserah teman ya. Sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan yaitu bgp.net. Enter dan di sini terdapat bahwasanya kita menggunakan internetnya dari PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat kita masuk ke AS7713 merupakan AS-nya. Kita masuk dan kita disable to global routing table sejak 13 solution display is from the hiraukan saja ya. Oke, di sini bahwasanya terdapat beberapa opsi. Jadi kita bisa melihat opsi. Dan sekarang kita bisa melihat keterangan AS infonya dari si PT Telekomunikasi Indonesia ini. IP versi keempatnya komunikasi Amerika level 3 parents entity Amerika global Baharti. Banyak sekali ya. Terdapat grafik ya. Oke. Kita bisa lihat ke IP versi keempat atau grab 4 ini. Dan juga di sini juga terdapat grab P6 ataupun IP versi ke-6 dan juga yang lainnya. Oke, kita ke grab. Nah, di sini terdapat yang namanya topologi ya teman-teman. Jadi topologi ini menggambarkan bahwasanya dari perusahaan terhubung ke perusahaan lainnya. Seperti contoh di sini dari perusahaan apa ini PT Telekomunikasi Indonesia dia terhubung lagi ke yang namanya Tata Communications pada Amerika INC dan juga Cogent Communication, Ariel Sweden PT Indonesia Connect Plus dari PT Telekomunikasi Indonesia ke Comnet Plus dan dari Comnet Plus terus ke level 3 Parents LLC ya teman-teman. Merupakan suatu topologi yang mana mungkin topologi ini sebagai gambaran contoh itu menggunakan yang namanya BGP ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsep dari BGP sendiri. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi dari dynamic routing yaitu protokol BGP. Sebelumnya kita sudah menggunakan protokol SPF. Kita bisa scroll ke bawah dan buat topologinya terlebih dahulu serta mapping IP di setiap interface maupun device. Kita ke router pasti sini lalu kita tambahkan sebuah isi. Oke, sudah tersambung teman-teman. Kita mapping IP setiap device interface. Pada gig 00 ini kita akan bisa 10 gateway cuma 10 19 10 skema satu ya. Dan pada PC
68 2 karena satu ini sudah dipakai sebagai gateway. Dua 4. Oke. Ini slash 30. Oke, sudah, kita bisa langsung konfigurasikan routernya. Sini kita masuk ke interface gig 0 atau gig 1 ya. Oh, shutdown. Oke, sudah ya. Setelah itu kita bisa langsung akan berikan IP address gigabyte 01 ini 10 10 1. Maka subnet masknya prefixnya adalah 30. Maka subnet masknya adalah 2. Oke. Versi 0 shutdown. Sini kita masukkan address 19.10 ya. Ini 24 55. Ya teman-teman, kita enter dan setelah itu kita bisa pada root. Lihat masuk ke interface 1 shutdown, interface gig 0 address 0. Maaf, di sini kita hapus terlebih dahulu ya. Slide karena kita akan menuju ke gateway ya. Show di 01 dia digunakan sebagai gateway, 02 10.2 digunakan sebagai gig 1 0. Oke, itu ya teman-teman, bisa IP pada setiap dua 68 Oke, sudah ya. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi dari BGP-nya. Kita akan coba masuk terlebih dahulu ke saya komennya router dan kita BGP tanya. Oke. Di sini kita memakai autonomous system number kembali ya. Seperti pada AZRP.
Jadi kalau kita menggunakan autonomous number, maka dari itu autonomous number pada router kedua juga harus sama seperti yang pada router pertama autonomous numbernya. Oke, kita akan memberikan satu saja autonomous numbernya. Setelah itu tanda tanya tambah. Oke, sudah ya. Setelah itu kita berikan oke, tanda tanya. Nah, di sini bahwasanya ketika kita menggunakan yaitu protokol EGRP dan juga OSPF, kita setelah menentukan router dan juga autonomous number ataupun ketika memakai OSPF itu adalah number itu ya, kita langsung mengetikkan network. Sementara untuk di BGP itu kita harus mengetikkan IP tetangga terlebih dahulu. Jadi kita harus memasukkan IP pada gig 0 sebelah kanan ini merupakan dari router 2. Setelah itu kita bisa langsung masukkan yang akan kita advertise yaitu 10.10 ini. Oke, kita bisa ignore. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Contohnya, nah langsung ada IP address ya teman-teman. Oke, maaf. 10, 10, 1, dan di sini kita tanda tanya lagi. Oke, sini kita remote as ya. Tanda tanya lagi, maka di sini remote AS remote neighbornya itu berapa? Jadi untuk remote AS neighbornya, contoh bahwa router pertama itu merupakan perusahaan Google dan juga router kedua merupakan perusahaan Facebook, jadi di sini harus berurutan. Biasanya perusahaan Google itu remote AS-nya adalah 1, perusahaan Facebook adalah AS-nya 2. Maka karena kita ingin memasukkan IP dari tetangga terlebih dahulu, yaitu IP pada gig 0 ini, maka ini dapat dikatakan sebagai AS-nya Facebook, AS-nya Google. Jadi dia AS-nya itu adalah 2, kedua ya. Oke, 2 ya. Tanda tanya lagi. Oke, sudah. Kita enter. Oke, maaf salah teman-teman. Kita harusnya memasukkan 2. Kita enter dan sini sudah selesai teman-teman. Karena tadi kita memasukkan 10.10.10.1, maaf salah teman-teman. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung untuk advertise IP dari router kita teman-teman. Oke. Setelah seperti ini kita bisa langsung ya masukkan advertise. Kita akan masukkan 10, 10, 10, dan sini tanda tanya lagi. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan network mask ya, subnet mask. Oke, berbeda ya. Pada OSPF kita menggunakan wild base ataupun wild mask, ataupun menggunakan rumus yang ringan. Pada IGP kita menggunakan subnet mask lagi, kita mask 255 255 252. Apa 252? Karena di sini slash-nya 30 bukan 24. Setelah itu kita tanda tanya lagi. Tanda tanya. Oke, sudah ya. Kita enter dan ya, ini sudah teradvertise. Selanjutnya kita konfigurasikan kembali IP yang ingin kita advertise yaitu pada 192.168.10.0 10.0 dan masknya 255.255.255.0. Nah, ini baru 0 ya teman-teman ujungnya subnet masknya karena kita menggunakan slash 24.
Oke, sudah kita enter dan di sini sudah teradvertise. Kita coba ke sini navigasikan pada router. Langsung saja teman, router IKP 2 ya. Setelah itu nego lagi biasanya 10 tik 10 ya teman. Sana tanya lagi di sini 1 ya teman. Kita enter dan sudah ya teman, up. Kita langsung saja titik 0 kita masukkan 255. Oke, di sini saya lupa untuk memasukkan mask. Oke, sudah. Network number 192.68.20 0 mask 255. Oke, sudah ya teman-teman. Ya, di sini bisa saling langsung berhubung ya teman-teman antara komputer satu dan komputer lain. Successful ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan lagi satu device beserta dengan end device PC. Tambahkan lagi. Komputer Cisco. Cepat. Oke, sudah. Kita bisa saja mapping pada setiap interface. Terapi pada gig 0 kita tambahkan 10, 10, 10. Mungkin 20 ya. 20, 20 slash 30 ya. 20 titik. Oke, mungkin kita coba satu ya. Oke, 2 berarti slash 1 berarti. Oke, akan tulis 92.8.30 Oke, kita bisa langsung konfigurasikan G 2 no shutdown. Naik address 20. Oke, maaf salah. No IP address. Control A. Jadi kita slash 230 ya. Slash 30. Jadi kita kan 255.252. Enter. Sudah. Setelah itu kita konfigurasikan no. Ini satu ya. Oke, no terlebih dahulu.
shutdown. Sudah, teman-teman, kita bikin IP address 20.2 ter ke versi shut address. Sudah, teman-teman, kita akan berikan IP pada PC 192.168.30.1. Ya, di sini kita sudah konfigurasikan dan kita bisa langsung konfigurasi routing ya. Kita ke konfigurasi di tengah seperti biasa. Oke, kita langsung di 2 ya. Oke, setelah itu masukkan address. Berarti kita mengkonfigurasikan di situ. Bahwasanya IP tetangga adalah 20.20. Betul, teman. Lagi remote 3, teman. Nah, di sini AS yang sebelah kanan ini bahkan agar 2 3 sekali ya, teman. Karena IP tangga yang kita berada pada AS yang tanya lagi kita advertise ya, mas 25 frame 2 ya, teman. No. Kan ya 168 no. Kita bisa lihat pada show IP. Oke, ini sudah terdaftar. Ketiga ini kita bisa show IP. Nah, di sini terdapat B ya, maksudnya AS pertama melalui via jalur
32, 30, 20 ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung cek sudah bisa dan successful teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi pada bab kali ini, yaitu dynamic routing menggunakan protokol BGP teman-teman. Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa tonton kembali video sebelumnya dan praktikan secara terus secara ulang. Saya Assalamualaikum.